Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih bersama dengan Dokter Meta, dan tentu di sini kita banyak banget belajar ya, gimana sih ini perkembangan dari COVID-19, karena memang sudah ada yang namanya gelombang kedua ya. Ini Indonesia gelombangnya keberapa? Kira-kira kalau dilihat udah belum gelombang keberapa Sepertinya ya? udah bergelombang ya. karena terus makin tinggi ya dokter ya. Lebih ke nggak gelombang ya, karena lebih kalau dilihat kurvanya meningkat terus. Iya. Jadi kapan mencapai puncaknya nggak tahu kapan. Nggak tahu. Gitu. Tapi kita harapkan semoga segera. Saya pikir ini bisa selesai dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan. Tapi ternyata masih terus berlanjut dan aduh, harapannya nggak ada yang lain sih pemirsa. Kita semua di sini berharap semoga virus ataupun kondisi pandemi seperti sekarang ini bisa cepat selesai gitu ya, amin ya Allah. Jadinya ibu dokter juga gak usah pakai APD lengkap lagi gitu ya. Sampai sekarang masih pakai harus lengkap juga nggak sih? Masih tetap ya, masih harus jaga ya. Bukan berarti new normal terus ya udah mulai lepas masker gitu. Enggak, tetap. Kan kita juga takut ya sejujurnya. Oke. Nah, Bu Dokter, ini banyak banget mitos, tapi nggak tahu sih sebenarnya ini mitos atau fakta begitu kan ya, terkait dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini begitu kan ya, dimana orang dikatakan yang bisa atau lebih besar terinfeksi adalah mereka yang usia lanjut gitu, atau juga dikatakan ini masyarakat golongan atau menengah ke bawah ini juga ya mendapatkan seperti resiko yang lebih besar. Gitu mitos ya. atau fakta? Yang pertama dulu ya. Yes. Tadi tentang usia ya. Sorry. Jadi yang tentang usia, sebenarnya pas awal seperti itu kita mengiranya bahwa orang yang usianya lebih tua terkait usia pertama, kedua terkait dengan penyakit penyerta, misalkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru sebelumnya, atau kencing manis gitu, diabetes misalkan, itu biasanya lebih rentan gitu. Tapi ternyata semakin kesini kalau dilihat dari yang datang dirujuk, itu sebenarnya usianya bervariasi ya. Tidak hanya orang yang usia lanjut saja, kemudian tidak hanya orang yang dengan penyakit penyerta, kemudian tidak hanya terkait orang yang yang dia sebelumnya mengidap penyakit tertentu gitu. Jadi enggak, meskipun usianya masih usia produktif, terlalu random ya untuk dibuat jadi sebenarnya semua orang beresiko gitu. Even anak kecil juga gitu. Malah sekarang ada beberapa informasi ya, dikatakan anak-anak banyak yang terinfeksi gitu, bahkan banyak yang positif. Banyak gitu ya? Sebenarnya banyak, cuman memang dibandingkan kasus orang dewasa, kasusnya untuk anak-anak itu mungkin angkanya di bawah orang dewasa gitu. Cuman ya artinya nggak bisa dibilang sedikit juga. Nggak bisa dibilang sedikit, sebenarnya banyak juga di Indonesia. Cuman dari hal itu kita belajar dan kita simpulkan bahwa sebenarnya virus ini nggak terkait dengan hanya usia tua dan orang yang mengidap penyakit tertentu gitu, tapi semua usia gitu. Jadi biar kita semakin aware gitu, semakin hati-hati untuk menjaga diri gitu. Nah, selanjutnya mitos atau fakta lagi nih, kita main di games ya pemirsa ya. Mitos atau fakta lagi terkait dengan resiko COVID-19 ini lebih banyak untuk orang menengah ke bawah. Enggak juga ya sebenarnya. Justru ya awal-awal itu kan ketika misalkan pasien dirujuk, kita pasti melihat riwayat pekerjaan sebelumnya, riwayat tinggalnya dan lain-lainnya. Justru yang diperhatikan itu lebih ke orang-orang dengan menengah ke atas. Karena kebanyakan mereka habis ada perjalanan. Nah, betul sekali seperti itu. Jadi itu yang paling banyak ya. Itu paling banyak. Jadi kebanyakan mereka habis datang dari bepergian dari luar negeri, terus kembali ke Indonesia, kemudian mereka juga tidak sadar ternyata ada pandemi ini gitu. Oh iya, benar banget. Karena di awal itu sebenarnya pemirsanya hampir kayak dikira di China aja gitu ya, di China aja kayak terjadi gitu. Tapi kita tidak menyangka bahwa sehebat itu virus COVID-19 pemirsa. Jadi kalau masih ada yang berpikir ini adalah rekayasa, kemudian juga masih ingin abai gitu ya dengan protokol kesehatan, rasa-rasanya harus mulai sadar mulai saat ini, karena kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang akan menjaga begitu ya. Karena tenaga medis tentunya juga ya
punya Iya. batasan energi dan Betul. juga tentunya ya mengingat tentunya turut berduka juga Iya. ya tentang tenaga medis yang harus Banyak gugur berguguran. begitu ya. Ini bagaimana pendapat dari Dokter Meta nih terkait dengan rekan-rekan tenaga Iya, medis lainnya? jadi selama menghadapi pandemi ini memang banyak rekan-rekan teman sejawat yang berguguran juga gitu. Sebenarnya hal ini mungkin kita masih mencari penyebabnya ya. Di antaranya mungkin saat itu saya juga nggak tahu pasti karena kondisi di tiap fasilitas, artinya tiap rumah sakit kondisinya berbeda gitu. Kemungkinan ya saat itu banyak yang APD-nya belum selengkap itu karena ketika awal-awal itu supply APD itu tidak merata ke rumah sakit, sedangkan semua rumah sakit kan artinya harus dapat mampu melayani dan dapat menerima. Dan saat itu mungkin kondisinya ketersediaan APD-nya belum lengkap, jadi banyak mereka yang bekerja dengan tanpa APD lengkap gitu, dan itu kan sangat beresiko. Tentunya sangat beresiko ya, dan tentunya ini juga menjadi kabar duka begitu ya, khususnya di rekan-rekan tenaga medis, di mana kita tidak ingin ini terus berlanjut karena kita masih butuh namanya tenaga medis begitu, kita masih butuh perannya untuk turut membantu begitu karena kalau bicara tentang kesehatan pemirsa, ini jadi modal awal kita semua ya untuk melakukan segala aktivitas. Nah, Bu Dokter, ini saya ingin sekali Bu Dokter kembali ingatkan kembali begitu ya, karena dulu banyak banget di media sosial, kemudian juga di di televisi dan lain sebagainya gitu yang terus mengedukasi kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan juga dulu kita tahu ya banyak banget peminat dari pembeli hand sanitizer misalnya, kemudian juga disinfektan gitu ya, semprotan disinfektan dan lain sebagainya yang ya kalau bisa dikatakan itu menurun juga kan, peminatnya menurun drastis saat ini ya dibanding awal-awal. Nah, yang kita harapkan sih penurunan ini bukan berarti penurunan juga dari sikap individu ya. Nah, bagaimana nih sebenarnya kita bisa terus menjaga kesehatan? Bu Dokter sendiri berada di lapangan dan alhamdulillah bisa terus sehat ya hingga hari ini gitu, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu. Apa sih kiat-kiatnya? Kalau pertama ya dari saya pribadi, karena kita maksudnya bekerja di lingkungan yang infeksius, kalau saya sih maksudnya lebih menjaga dirinya dengan ketika menggunakan baju yang berbeda ketika di rumah sakit dan pulang. Kemudian selalu mandi. Jadi dari ketika selesai bertugas mandi sampai rumah mandi lagi. Oh, jadi kayak gitu. Baik. Jadi lebih sering mandi. Double cleansing nih kalau dibilang. Iya, tapi dengan itu sih salah satu menjaganya. Itu benar-benar maksudnya efektif sih, alhamdulillah. Maksudnya kita yang menerapkan itu juga alhamdulillah gitu. Maksudnya diberikan kesehatan. Terus kemudian yang tadi dibilang tentang mematuhi protokol kesehatan, ya paling enggak kita orang sekitar paling enggak menggunakan masker. Itu hal yang sangat simpel saat ini untuk dilakukan, paling enggak itu. Kemudian social distancing tetap harus dilakukan meskipun sebenarnya orang-orang sekarang lebih banyak menganggap remeh ya. Cuman harus diingatkan lagi karena sekarang kita masih menghadapi virus ini loh gitu. Virus ini angkanya belum turun hingga saat ini juga, jadi masih terus naik, masih terus terdeteksi naik gitu. Jadi kita harus lebih aware kepada diri kita sendiri. Pokoknya mungkin paling gampangnya ingat orang terdekat kali ya, orang tersayang ya. Kita kan tidak ingin orang terdekat kita tertular karena kita gitu kan. Jadi paling enggak kita menjaga diri sendiri, enggak untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk orang sekitar kita gitu. Oke, luar biasa banget nih. Artinya kita udah benar-benar harus aware ya pemirsa, teruslah jaga diri begitu ya. Dan juga tadi jangan lupa kalau pulang mandi ya, diupayakan begitu ya. Nah, kalau untuk terakhir nih ya Bu Dokter ya, katanya virus ini adalah virus yang bisa disembuhkan kalau dengan sendirinya gitu. Jadi yang penting kita tuh happy, yang penting kita tuh gak memikir berat-berat lah ya gitu, positive thinking. Benar atau enggak? Terakhir sampaikan kepada pemirsa. Jadi sebenarnya sebagai memang virus itu kan sifatnya menyerang daya tahan tubuh ya, dan itu tergantung dengan daya tahan tubuh individunya gitu. Mungkin secara tidak langsung bukan berarti happy atau sedih ya gitu, tapi
apa namanya, bukan banyak literaturnya, maksudnya lebih ke untuk menjaga diri kita yang sehat gitu. Kita kayak lebih untuk mensupport kali ya, lebih ke support dengan emosional yang terjaga gitu. Baik. Nah, jadi yang ketika kita happy sebenarnya kita sudah berpartisipasi untuk menjaga emosional kita. Iya, paling enggak. Jadi kita punya harapan gitu ya. Kita mensugesti diri kita untuk terus kuat. Nah, itu mensugesti untuk lebih sehat gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Baik, sama-sama. Terus sehat selalu. Amin. Kita harapkan ini bisa cepat berakhir ya pastinya amin. ya. Tolong bawa kabar gembira untuk kami Iya, juga amin. ya. Semoga Insya Allah, ya. semoga bisa segera berakhir. Dan pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program PTV Show kali ini. Semoga bermanfaat pastinya. Tetap ingat jaga kesehatan, jaga jarak juga pastinya. Jangan abai terhadap kegiatan new normal kali ini. Oh iya, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di PTV Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.